Bunga-bunga yang tak diketahui jenisnya tengah bermekaran di halaman sekolah yang berdiri megah dan tampak elegan di bawah cahaya pagi. Sekolah itu bernama SMA Yokosuka Utara, salah satu sekolah di prefektur Kanagawa. Di lorong sekolah, dua orang berjalan berdampingan. Salah satunya melontarkan pertanyaan tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lama. Namun, jawaban yang dinanti tak juga datang. Orang itu adalah guru bernama Ishida. Ia kembali berbicara, menasihati agar lawan bicaranya belajar sungguh-sungguh bila ingin lulus ujian masuk universitas. Ia juga menanyakan apakah tujuan hidupnya ke depan sudah diputuskan. Siswa baru yang ditanya tetap diam, membuat Ishida pun menoleh ke belakang dengan raut heran. Seketika, nada suaranya berubah kesal ketika bertanya lagi apakah murid itu mendengarnya atau tidak. Mereka lalu melanjutkan langkah menuju kelas 3 ruang 1. Dari dalam ruangan, terdengar suara riuh ketika seorang murid meneriakkan kata pinch grip kepada temannya. Seketika, murid yang menjadi sasaran berteriak kecil sambil memegangi bahunya yang terasa pegal. Murid yang usil itu menertawakan ulahnya sendiri dan bertanya bagaimana rasanya cengkraman super miliknya. Sedangkan korban hanya bisa meminta agar permainan itu dihentikan karena waktu masih terlalu awal untuk bercanda seperti itu. Tak lama kemudian, pintu kelas terbuka dan Ishida baru saja tiba memasuki ruangan. Ketua kelas pun berdiri dan memberi salam dengan sopan. Di sisi lain, murid yang usil tadi berbicara pada temannya, menyombongkan alat yang digunakannya untuk berlatih kekuatan tangan, dan berkata bahwa itu akan membuatnya lebih kuat di musim liburan nanti. Ishida yang ada di depan kelas lalu mengumumkan bahwa ada siswa baru yang akan bergabung di hari itu. Ia kemudian mempersilahkan siswa tersebut untuk masuk ke dalam. Dengan langkah malas yang diseret perlahan, siswa baru itu pun memasuki ruangan. Ishida memperkenalkannya kepada seluruh kelas sebagai Buntaro Mori. Tatapan mata Mori tertunduk ke bawah, wajahnya tanpa ekspresi, seolah kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Beberapa murid perempuan memperhatikan sosoknya. Salah satunya berbisik pada temannya bahwa siswa baru itu sangat tampan dan sepenuhnya sesuai dengan tipe idealnya. Tapi teman di sebelahnya menanggapinya dengan heran. Sementara gadis itu berdiri dengan semangat berlebihan dan meminta Mori memperkenalkan dirinya. Namun Mori tetap diam, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ishida yang merasa canggung mencoba membujuknya agar mau memperkenalkan diri. Tanpa banyak ekspresi, Mori hanya menjawab singkat bahwa ia tidak mau sambil memalingkan wajah, menandakan ketidakinginannya berinteraksi dengan siapapun di kelas itu. Suasana kelas seketika menjadi hening. Dingin yang muncul dari sikap Mori membuat seluruh ruangan terbungkam. Bahkan, gadis yang tadi terpikat pun mendadak kehilangan ketertarikan. Ishida hanya bisa menahan canggungnya dan mempersilahkan Mori untuk langsung duduk. Kursi kosong yang ditunjuk berada di tepat di depan seorang siswa laki-laki bernama Miyamoto yang sejak awal terlihat usil. Mori berjalan ke kursi itu dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Miyamoto mencoba menyapanya dengan ramah. Namun, alih-alih menjawab, Mori justru meletakkan kepalanya di meja dan memilih tidur, seolah tak ingin memedulikan siapapun. Miyamoto yang merasa diabaikan mendengus pelan, dan di dalam pikirannya sudah muncul niat untuk kembali melakukan pinch grip. Teman-teman di sekitarnya mulai memperhatikan, salah satunya menahan tawa sambil berbisik bahwa Miyamoto akan melakukannya lagi. Yang lain menimpali dan menyarankan agar ia tidak mengerjai murid baru, karena hari pertama terlalu cepat untuk bercanda seperti itu. Miyamoto tak menghiraukan mereka. Dengan nada seperti mengucapkan mantra, ia berbisik pelan kata yang sama, pinch grip. Dan dalam sekejap, Mori tersentak bangun dari tidurnya. Miyamoto menatapnya dengan ekspresi kesal, menyindir bahwa kini Mori sudah bangun dan tak akan tertidur lagi di kelas. Mori kini benar-benar terjaga sepenuhnya. Tangan yang mencengkeram bahu itu tiba-tiba diangkat dengan mudah oleh Mori. Gerakannya tenang, namun cukup kuat untuk membuat Miyamoto terkejut. Dengan suara datar, Mori memperingatkannya agar tidak mengganggu lagi. Ishida yang berdiri di depan kelas menyadari adanya keributan kecil dan menegur dengan suara lantang, menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Setelah teguran itu, Mori menepis tangan Miyamoto dan kembali menunduk serta melanjutkan tidurnya seolah tidak ada yang terjadi. Miyamoto pun kini dalam kebingungan. Ia heran sebab baru kali ini ada seseorang yang mampu melepaskan diri dari jurus pinch gripnya. Pelajaran pertama telah berakhir.
Guru yang mengajar di kelas Mori bernama Ishida berjalan menuju ruang guru dengan wajah jengkel. Ia mengeluh keras tentang murid barunya. Salah satu guru yang berada di sana menanyakan penyebab kekesalannya. Ishida menjawab bahwa Buntamori, siswa baru itu, baru saja membuat masalah. Guru di sebelahnya terkejut dan bertanya apakah Mori sudah berbuat nakal. Ishida menggeleng, lalu menjelaskan bahwa Mori hanya tampak tertutup dan sulit diajak bicara seperti seseorang yang hidup di dalam cangkang. Ia memperingatkan rekannya, seorang guru bernama Onishi, yang akan mengajar bahasa Inggris berikutnya. Menurutnya, Mori adalah tipe murid yang bisa tiba-tiba berubah menjadi kasar bila dipancing. Onishi pun mengangguk pelan, menerima peringatan itu dengan ucapan terima kasih. Waktu istirahat telah berakhir. 3 siswi berjalan cepat kembali ke kelas. Namun di tengah jalan, salah satu dari mereka menyadari sesuatu. Dari sudut tangga, ia melihat Mori sedang menaiki anak tangga menuju atap sekolah. Gadis itu memanggilnya keras-keras, mengatakan bahwa kelas akan segera dimulai. Tapi temannya yang lain berusaha menghentikannya, khawatir dengan sikap Mori yang sulit ditebak. Namun, Mori tetap melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada reaksi, tidak ada jawaban. Gadis yang memanggilnya, yang bernama Yumi, hanya bisa menatap punggung Mori yang semakin menjauh dan merasa tidak dihargai. Temannya mengajaknya untuk tidak peduli dan segera masuk ke kelas sebelum terlambat. Pelajaran dimulai. Namun, ketika Mori disebut dalam daftar hadir, tidak ada suara yang menyahut. Suasana kelas menjadi hening. Onishi yang memimpin pelajaran bertanya-tanya, memastikan apakah Mori benar-benar tidak ada di ruangan. Miyamoto kemudian menjawab dengan santai bahwa Mori belum kembali sejak tadi. Salah satu siswi menambahkan bahwa mereka sempat melihat Mori berjalan menuju atap. Ia menoleh ke Yumi untuk memastikan dan Yumi membenarkannya. Onishi pun menarik kesimpulan singkat. Siswa baru itu tampaknya sudah mulai membolos di hari pertamanya. Tak lama kemudian, Miyamoto mengeluh sakit perut. Kelakuannya langsung menarik perhatian seluruh kelas. Ia meminta bantuan temannya, Fuku, untuk menemaninya ke toilet. Namun Onishi merasa ada yang janggal dan menanyakan apakah ia tidak bisa pergi sendiri. Fuku segera menyadari bahwa alasan itu hanya akal-akalan. Ia berbisik pada teman lainnya bahwa Miyamoto mungkin berniat mencari Mori untuk mengerjainya lagi. Temannya mengangguk dan mengatakan bahwa Miyamoto memang terkenal terlalu gigih dalam hal membuli. Yumi yang mendengar percakapan itu mulai merasa tidak enak. Ada firasat buruk yang muncul dalam dirinya. Di luar, cuaca begitu cerah. Udara hangat matahari pagi masih terasa di udara, menandai awal hari yang tampak tenang di luar meski sesuatu sedang berkembang di baliknya. Di atap sekolah, Mori sedang duduk sendirian. Ia mengeluh pelan tentang betapa buruknya hari pertamanya di tempat itu. Ketika ia memutar tubuhnya ke arah kanan, sebuah tangan tiba-tiba muncul, mencengkram besi pagar di dekatnya. Tangan itu milik Miyamoto. Ia berdiri di sana dengan senyum puas dan membuat Mori terkejut bukan main. Tanpa sadar, Mori pun melangkah mundur beberapa langkah, refleks karena keterkejutannya. Miyamoto tertawa keras, menatap wajah Mori dengan ejekan yang jelas. Ia mengatakan bahwa ekspresi ketakutan seperti itu biasanya hanya muncul dari orang-orang yang panik sambil buang air di celana. Dari atas balkon, Miyamoto tersenyum lebar, dengan tubuh masih terikat tali pengaman. Ia melambaikan tangan, tampak penuh kemenangan. "Of belai. Aku baik-baik saja, Fuku," serunya lantang. Diikuti tawa ringan, berhasil seperti pesona. Angin sore meniup rambutnya yang botak, dan ia berdiri di tepian pagar, seolah baru saja menaklukkan sesuatu yang mustahil. Mori pun menatapnya. Alisnya terangkat, bibirnya hanya mengeluarkan gumaman samar. Ia mendongak sedikit, matanya masih belum bisa menangkap logika dari apa yang baru saja terjadi. Tangannya refleks meraih pagar, seolah mencoba memastikan bahwa pandangannya tak menipunya. Dari bawah, seseorang tertawa keras. Suaranya bergema di antara dinding-dinding sekolah. Tali yang menjulur dari atas berayun pelan, menyisakan jejak keberanian yang absurd. Miyamoto kini menjejakkan kaki di lantai balkon dengan keras. Tali pengaman masih menggantung di pinggangnya. Mori yang berdiri di dekat pagar hanya mengeluarkan suara kecil, terkejut oleh hentakan tiba-tiba itu. Miyamoto menegakkan badan sambil menatap Mori dengan senyum menantang. Ia bertanya dengan nada menggoda, menyinggung soal bolos di hari pertama dan masa lalu Mori di sekolah lama. Gerakannya santai, seolah menguji reaksi lawan bicaranya.
Wajahnya mendekat sedikit, tatapan matanya tajam namun penuh ejekan. Ia menyebut Mori seperti tipe yang lebih suka bersembunyi di rumah karena terlalu takut untuk keluar. Ekspresi Mori berubah jengkel. Matanya menyipit dan dari bibirnya keluar gumaman pelan bahwa Miyamoto mulai mengganggunya lagi. Miyamoto kemudian menarik napas santai. Ia menjawab ringan, mengatakan bahwa justru Mori lah yang mengganggunya. Suaranya terdengar setengah malas, lalu menambahkan dengan nada setengah mengejek bahwa Mori terlalu berusaha tampil gelap dan dingin, padahal hanya tampak seperti seseorang yang haus akan perhatian. Setelah itu, Mori melangkah cepat dan pergi tanpa sedikit pun ingin berinteraksi dengan Miyamoto. Secara refleks, Miyamoto pun mencoba menghentikan Mori dengan tangannya. Namun, emosi telah mendidih. Mori akhirnya berteriak keras, meledak dalam kemarahan yang sudah lama ditahan. Lawannya terkejut, mundur sedikit, tak menyangka letupan itu akan datang. Melihat hal itu, Miyamoto menyerangnya sinis, melemparkan ejekan yang menusuk, mempertanyakan kewarasannya seolah menikmati pemandangan itu. Wajah Mori pun perlahan menegang lagi, dingin dan tanpa kata. Ia lalu berbalik, menarik napas dalam, dan dengan nada datar memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi kata-kata Miyamoto menahannya. Tiba-tiba Miyamoto berkata akan membiarkan Mori pergi, asalkan dengan satu syarat. Ia menuntut satu hal sederhana, agar Mori mau memanjat dari bawah, atau istilahnya adalah climb atau climbing. Tatapannya tajam, penuh tantangan. Ia ingin pembuktian. Ia ingin melihat apakah yang di depannya benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Mori seketika menatap terbelalak. Ia heran, kenapa tiba-tiba ada orang random yang menyuruhnya untuk memanjat. Tapi meskipun demikian, Mori tetap berbalik tanpa antusias. Suaranya datar saat mempertanyakan alasan dibalik permintaan itu, kenapa ia harus melakukan hal itu. Lalu seketika, sepatu Miyamoto menyambar punggung Mori. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Dengan nada tenang namun menantang, ia menjanjikan satu hal, bahwa jika Mori berhasil melakukannya, ia tak akan lagi mengusiknya. Mori pun menunduk sedikit, rahangnya mengeras, tatapannya kosong namun bergetar, seolah sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Sesaat kemudian, angin sore berhembus di sela gedung sekolah, membawa suara sama dari kelas yang terus berlanjut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam ruang kelas, Onishi mengajar bahasa Inggris. It is still loving object of power and beauty among us. Onishi pun berbalik badan dan mencoba menerjemahkan kutipan Inggris itu ke dalam bahasa Jepang. Namun ternyata beberapa murid mulai berdiri dari bangku mereka, menatap ke arah jendela dengan rasa ingin tahu. Suasana kelas yang tadinya tenang mendadak berubah riuh oleh bisik-bisik. Onishi pun ikut mendekat, alisnya berkerut. Ia menatap keluar, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tepat di luar jendela, ternyata Mori tampak memanjat dinding sekolah dengan tangannya sangat kuat penuh tekad. Onishi membelalak dan berteriak kaget melihat itu. Dari dalam ruangan, Onishi berteriak panik. Wajahnya tegang, matanya membelalak ke arah luar jendela. Ia memanggil dengan suara terbata, menuntut penjelasan tentang apa yang sedang terjadi di luar sana. Di dalam kelas, suasana langsung ricuh. Murid-murid bangkit dari kursi mereka dan berdesakan di dekat jendela. Beberapa di antara mereka bereaksi terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang gadis menatap keluar dengan ekspresi shock, menyadari siapa yang ada di sana. Gadis itu melangkah lebih dekat ke jendela. Tatapannya membesar, napasnya tertahan saat ia mengenali sosok itu dengan jelas. Itu adalah Mori, ucapnya. Miyamoto dan Fuku berteriak. Kali ini dengan nada putus asa. Ia menegur dan memperingatkan, seolah mencoba menghentikan tindakan nekat itu sebelum terlambat. Onishi menyadari suara itu dan segera menuduh Miyamoto bahwa dialah yang menjadi dalang di mana Mori sampai mau-maunya memanjat sekolah. Tak hanya di kelas Mori, tapi murid di bagian gedung lain juga menyadari dan menunjuk ke arah luar dengan teriakan memecah suasana. Ini bukanlah sulap, tapi di luar gedung, Mori tengah memanjat pipa dengan kedua tangan dan kakinya mencengkram erat. Tubuhnya menggantung di udara. Setiap gerakannya menimbulkan suara berderit pelan dari pipa yang ia panjat. Dari bawah, orang-orang menyadari keberadaannya dan kegemparan pun mulai menyebar. Dari jendela-jendela sekolah, para murid berkerumun dan saling berseru. Suara riuh memenuhi udara. Sebagian heran, sebagian panik melihat pemandangan di luar.
Banyak yang bertanya-tanya, kenapa ada orang yang melakukan hal seaneh itu, sementara yang lain membayangkan kemungkinan buruk jika ia terjatuh. Sementara itu, di bawah, Miyamoto dan Fuku yang menjadi sumber masalah ikut menyaksikan situasi dengan wajah cemas. Salah satunya mulai panik, sementara yang lain membela diri dengan alasan bahwa ia tak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Di sisi gedung, Mori yang tengah memanjat semakin kelelahan. Tangannya mencengkeram pipa dengan keras, ototnya menenggang. Suara gesekan logam terdengar setiap kali ia menggeser posisi. Tatapan semua orang mulai tertuju ke atas. Beberapa siswa menahan napas melihat kondisinya. Ia sendiri menggigit bibir dengan napas terengah, mencoba menahan rasa sakit yang mulai muncul di lengannya. Kedua tangannya bergetar hebat. Otot-ototnya seperti terbakar, tanda bahwa tenaganya mulai habis. Meski begitu, ia tetap bertahan di posisinya, menolak untuk jatuh. Dari bawah, Miyamoto berteriak memberi arahan teknis dengan penuh semangat. Ia menggerakkan tangannya, menunjukkan cara bagaimana seharusnya posisi tangan dipasang di antara pipa dan dinding agar bisa bertahan lebih lama. Mori mendengar instruksi tersebut dengan mata lebar, separuh antara panik dan ragu. Ia mengulang dalam hati, mencoba memahami teknik hand jam yang baru saja diteriakkan kepadanya. Dengan ekspresi percaya diri, Miyamoto memperagakan tekniknya sambil berteriak ke arah Mori. Ia mengangkat satu tangan dan menunjukkan bagaimana posisi tangan harus dijepitkan ke celah dinding dan pipa. Ia berseru dengan suara lantang, menyuruh Mori untuk meniru gerakannya. Dari jendela kelas, seorang guru tua marah besar. Wajahnya memerah, urat di pelipisnya menonjol. Ishida berteriak menuntut agar Mori segera turun saat itu juga. Sesaat setelah itu, Miyamoto menoleh ke arah Ishida, matanya melotot dan napasnya terengah. Dengan suara meledak, ia membalas, mengatakan bahwa turun jauh lebih sulit daripada naik. Wajahnya pun penuh tekanan, antara frustasi dan panik. Mori yang berada di atas mendengar suasana itu dengan ekspresi tegang. Napasnya tertahan. Ia menyadari situasinya mulai berada di luar kendali. Tiba-tiba, tubuhnya tergelincir sedikit. Jantungnya berdegup kencang, matanya membelalak. Suara gesekan keras terdengar saat tubuhnya meluncur beberapa meter ke bawah. Angin menghantam wajahnya, sementara para siswa dan guru di bawah mulai panik melihat pergerakan mendadak itu. Kedua kakinya mulai bergerak cepat, menggesek permukaan pipa dengan suara berderi tajam. Ia mendorong tubuhnya ke atas dengan sisa tenaga yang masih tersisa. Napas memburu, sementara suara gesekan logam dan kain terus terdengar keras. Begitu mendongak, pandangannya tertumbuk pada dinding raksasa yang menjulang tinggi di hadapannya. Bangunan itu terasa seperti tembok yang tak berujung, memantulkan cahaya matahari langsung ke arah matanya. Di titik itu, pipa yang ia panjat berhenti bergetar, dan di atas sana terbentang permukaan datar yang tampak mustahil untuk dijangkau dengan cara biasa. Mata Mori membelalak saat menyadari ukuran rintangan di atas. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia hanya mampu terpaku sambil bergumam dalam hati bahwa dinding itu terlalu besar untuk dilewati. Di bawah, Miyamoto tampak mendesak temannya agar menyerahkan tali secepatnya. Nada suaranya tegas dan ekspresinya menunjukkan ketegangan. Tiba-tiba, pipa logam itu bergetar dengan sendirinya. Mungkin karena kelebihan beban yang terjadi di detik Mori memanjatnya. Mori pun terkejut. Hanya ada dua jalan untuknya. Naik ke atas dengan 20% tingkat keselamatan atau turun ke bawah karena jatuh dengan persentase 100% mati. Wajah orang-orang di sekitar berubah panik. Onishi menatap ke arah Mori dengan ketakutan yang nyata. Napasnya tercekat, matanya membulat lebar, dan mulutnya terbuka tanpa sempat berpikir. Tiba-tiba, jeritan itu pecah lebih keras. Jeritan hidup atau mati. Mulutnya terbuka lebar, meneriakkan ketakutan yang tak terbendung. Ekspresinya adalah campuran antara nyeri, ngeri, dan keputusasaan yang memuncak. Dengan menggunakan sisa tenaganya, kaki Mori dihantamkan ke dinding dengan keras. Suaranya menggema di antara tembok, diikuti hentakan lain yang menandakan usaha keras untuk bertahan hidup. Tubuhnya berusaha menyeimbangkan diri di ruang sempit itu, mengandalkan kekuatan kaki semata. Melihat ini, Miyamoto mematung dengan wajah terkejut. Matanya membesar, alisnya naik, seolah otaknya belum mampu memproses apa yang baru saja dilihat. Sementara itu, di antara dua dinding yang sempit, Mori berhasil menahan tubuhnya dengan posisi yang mustahil. Kakinya menekan kuat ke dinding,
Tubuhnya terbentang, napasnya menjadi berat. Suara gesekan lembut terdengar setiap kali sepatunya bergeser sedikit. Mori pun menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Tubuhnya bergetar menahan beban, tapi matanya menunjukkan tekad yang tak biasa. Dari bawah, Miyamoto dan Fuku yang memperhatikan terlihat terpana. Wajah mereka mencerminkan kekaguman yang tulus. Mereka menyadari bahwa Mori menggunakan kekuatan kakinya untuk menopang beban, mengurangi tekanan di lengannya, dan mempertahankan posisi yang hampir mustahil dilakukan manusia biasa. Mori pun berhenti sejenak. Ia memperkirakan langkah apa lagi yang selanjutnya ia akan ambil. Tanpa disangka-sangka, Mori mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Tangannya terulur ke atas, mencoba meraih tepian yang nyaris di luar jangkauan. Suara melayang terdengar saat ia mengayunkan tubuhnya, dan setiap otot di tangannya kembali menegang. Dari bawah, Fuku berteriak, memperingatkan dengan nada cemas. Ia tahu betapa berbahaya jarak itu, dan dalam pikirannya, mustahil orang itu bisa mencapainya. Namun Mori di atas tetap menatap ke depan, menolak untuk menyerah. Tangannya meraih dinding, jarinya gemetar mencari pegangan di permukaan yang kasar. Nafasnya terputus-putus, tubuhnya nyaris kehilangan keseimbangan. Sedangkan Miyamoto berteriak pada Fuku agar tidak mengganggu Mori yang sedang berjuang di atas. Ia kemudian bergegas mengambil keputusan, mengatakan bahwa ia akan naik ke atap untuk menurunkan tali. Tubuhnya bergerak cepat, langkahnya tergesa dan penuh tekad. Sementara itu, Mori memekik, menyuruh orang-orang agar menjauh, seolah kehadiran mereka justru membebani pikirannya. Mendengar teriakan itu, Miyamoto menoleh ke belakang, menatap situasi yang semakin genting. Ia sadar, waktu mereka hampir habis. Di sisi lain, kaki Mori menekan dinding dengan keras, berusaha menahan tekanan di tubuhnya yang mulai melemah. Menyadari semua omong kosong ini, suara di dalam kepala Mori bergema berulang-ulang menyebut satu kata yang menusuk, yaitu menyebalkan. Ia mendesis pelan, mencoba mengusir rasa frustasi yang mulai menelan pikirannya. Dengan satu hentakan besar, ia melompat dari dinding ke arah seberang. Tubuhnya melayang di udara, tangan terulur sejauh mungkin, mengejar sesuatu yang mungkin tak akan terjangkau. Di bawah, dua orang yang menyaksikan hanya bisa menatap dengan mata membelalak dan mulut ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tatapan itu terbuka lebar, penuh tekanan dan keputusasaan yang menetes bersama keringat di pelipisnya. Napasnya tersengal, dada naik turun, seolah setiap tarikan udara menjadi perjuangan terakhir untuk tetap waras. Dalam hatinya, keinginan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak keluar, memecah segala dinding yang mengekangnya. Ia lalu mengulurkan tangan ke depan. Gerakannya kasar, nyaris seperti ingin meraih dunia hanya untuk menolaknya sekaligus. Mulutnya terbuka, mengeluarkan jeritan yang mengguncang udara di sekelilingnya. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, kesendirian. Bukan karena benci pada dunia, tetapi karena dunia terlalu bising untuk pikirannya yang terlalu lelah. Tangan itu mencengkeram kuat ke tepian besi, jari-jarinya menggenggam seolah hidupnya bergantung di sana. Kilatan cahaya menelusuri otot dan uratnya, memantul dari keringat yang menetes deras di kulitnya. Segalanya berhenti sejenak, angin, waktu, bahkan napas semua orang yang menyaksikan. Sementara itu, di bawah bangunan, sekelompok siswa berdiri terpaku, menatap ke atas dengan wajah tak percaya. Satu di antara mereka berteriak parau, suaranya pecah antara kagum dan lega. Sosok di atas sana menggantung di tepi, satu tangan terulur menantang ketinggian dan ketakutan. Mori telah berhasil, tinggal satu langkah lagi. Tapi Fuku yang berada di bawah menganggap bahwa Mori akan gagal. Miyamoto di sisi lain setuju dan bahkan mengungkapkan posibilitas terburuk bagi Mori yaitu terlepas dan jatuh. Dan benar saja, kaki kanannya tak mampu menahan berat. Tumiknya tidak terlalu menancap kuat ke permukaan tembok di atas. Setidaknya itulah yang coba diterangkan oleh Onishi. Tapi Mori belum menyerah, karena menyerah artinya mati pada posisinya saat ini. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba peruntungan terakhirnya dan berteriak sekuat tenaga. Kemudian, ia memilih untuk melompat, langkah mematikan bagi mereka yang tahu bagaimana resikonya mendaki. Miyamoto lalu bergumam, mantling. Ia tahu gerakan itu. Dalam istilah mendaki, mantling adalah teknik memanjat untuk mengangkat tubuh ke posisi lebih tinggi dengan cara mendorong menggunakan telapak tangan pada pegangan yang kokoh, lalu memanfaatkan berat badan untuk menopang diri sendiri, seperti melewati bibir tebing atau permukaan datar yang curam.
Kita lanjut ke cerita. Mori akhirnya benar-benar berhasil melampaui tembok penghalang tersebut, dan bahkan ia juga melampaui ekspektasi orang-orang di bawahnya yang menganggap bahwa kesempatan dalam kematian lebih besar daripada selamat. Seluruh siswa pada akhirnya bersorak gembira melihat pertunjukan tak sengaja ini. Begitu pula Miyamoto. Bahkan ia berkata dalam hatinya sendiri bahwa dirinya belum bisa mencapai tingkat mantling sejauh itu. Dan inilah Mori Buntamaru. Ia berbaring di atas loteng dengan nafas tersengal dan tubuh yang lemas. Tapi meskipun begitu, ia tidak percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Ia pun menatap kedua tangannya lekat-lekat. Di saat yang bersamaan, Onishi masuk loteng dan mendekat ke arah Mori. Dengan sigap, ia langsung mengangkat Mori dari bajunya dan menyuruhnya untuk segera berdiri. Mereka pun kini saling berhadapan-hadapan. Karena tadi bolos kelas, Mori tidak tahu identitas orang yang ada di depannya. Seketika saja, Onishi langsung menampar Mori dengan begitu keras. Tamparan itu bukanlah tamparan emosi, akan tetapi tamparan untuk menyadarkan Mori bahwa seandainya ia salah langkah saja, maka nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Namun, itu tidak membuat Mori jadi terbuka begitu saja. Dengan sikap dingin dan tak pedulinya, ia pun melipir tanpa berkata-kata. Hal ini segera disadari oleh Onishi. Tapi, Onishi tidak tinggal diam. Dia tahu orang macam apa Mori ini. Sehingga, dengan tenang ia berkata, "Apakah terasa baik bagimu?" Mendengar ini, Mori pun terdiam. Ia menoleh ke arah Onishi, dan Onishi pun menunjuk ke suatu arah. Pada saat Mori melihat arah yang ditunjuk tersebut, di hadapannya terbentang tinggi gunung batu yang menancap kokoh di tengah rumah-rumah yang saling berjajar ini. Onishi kemudian menjelaskan bahwa gunung itu bahkan lebih dekat ke langit ketimbang atap sekolah. Dan chapter pertama pun selesai. Kami pamit undur diri. Bye-bye.